Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang makna dan arti dari Perang Vietnam. Selanjutnya, sejarah terjadinya Perang Vietnam. Dan yang terakhir yakni strategi yang digunakan Vietnam dalam peperangan. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yakni makna dan arti dari Perang Vietnam. Dalam Perang Vietnam atau yang juga dikenal dengan Perang Indochina II merupakan salah satu perang mencengangkan dalam sejarah peperangan karena timbulnya pertentangan antara dua ideologi yang sangat berpengaruh di dunia, yakni demokrasi liberal dengan komunis, sehingga mengakibatkan pecahnya negara Vietnam ke dalam dua bagian, yakni Vietnam Utara yang menganut paham komunisme dan Vietnam Selatan dengan paham demokrasi liberalnya. Tentunya, perpecahan dua negara itu dibantu oleh negara sekutu seperti Prancis, Amerika Serikat, dan juga Cina, sehingga menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan hingga perang ini menyebar ke Laos dan juga Kamboja. Perang Vietnam merupakan perang terbesar sepanjang sejarah bagi Amerika, karena yang berlangsung selama 20 tahun lebih memakan korban tewas yang sangat banyak dan menimbulkan kerugian material, serta spiritual yang sangat besar khususnya bagi Amerika. Memang benar jika Amerika belum pernah mengalami kekalahan yang besar di era modern, namun rekor ini tampaknya pecah ketika mereka mencoba mengintervensi Vietnam yang berakhir dengan kekalahan Amerika. Perang ini sendiri menghabiskan sekitar 50.000 personel militer Amerika dan membuat sekitar 150.000 lainnya cacat akibat luka. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah Perang Vietnam. Pada abad 19, Prancis datang dan menjadikan Vietnam sebagai wilayah jajahannya, disusul oleh Jepang untuk menginvasi pada Perang Dunia II. Untuk mengusir kependudukan Prancis dan Jepang, pemimpin politik Ho Chi Minh membentuk sebuah liga kemerdekaan untuk meraih kemerdekaan Vietnam bernama Viet Minh pada tahun 1941. Pada akhir Perang Dunia II, Prancis menginisiasi terbentuknya negara boneka di kawasan Indochina yang menyebabkan terbaginya Vietnam menjadi Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Hal tersebut menyebabkan Ho Chi Minh tidak terima karena cita-citanya adalah agar Vietnam tetap berada dalam satu kesatuan. Tahun 1946 hingga 1954, pecahlah Perang Indochina I antara Vietnam Utara yang didukung oleh Tiongkok dan Vietnam Selatan oleh Prancis. Uni Soviet dan Tiongkok menyuarakan pengakuannya terhadap Vietnam Utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh dan memberikan pasokan bantuan ekonomi dan militer ke negara komunis tersebut. Hal itu membuat Amerika merasa terancam akan keberadaan Vietnam Utara, maka Amerika bersama dengan Inggris memberikan pengakuan terhadap Vietnam Selatan yang dipimpin oleh Bao Dai atau pemimpin Perancis. Dari sinilah Amerika mulai terlibat perang Vietnam tersebut. Kemudian pecahlah Perang Indochina II antara pasukan komunis Vietnam Utara dan Vietnam Selatan yang berada di bawah kendali negara barat termasuk Amerika Serikat. Akhirnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yakni strategi yang digunakan Vietnam dalam peperangan. Vietnam menganut strategi Dautrun. Douglas Pike, eks-perwira Kementerian Luar Negeri Amerika menerangkan bahwa Dautrun adalah taktik menggunakan orang sebagai alat perang. Dirangkum dari BBC, Vietnam menggunakan taktik berakronim PEG atau Peasants Enemy Guerrilla untuk melawan Amerika. Peasants atau petani direkrut tentara Vietcong atau komunis Vietnam setelah berperilaku baik kepada mereka. Sebab para Vietcong butuh makanan, perlindungan, dan tempat sembunyi dari para petani. Yang kedua ada enemy atau musuh. Adalah cara Vietcong mendoktrinasi para petani bahwa sawah mereka akan direbut oleh Amerika dan Vietnam Selatan. Strategi yang ketiga adalah gerilya. Vietcong selalu memastikan mereka memilih medan tempur yang bisa dimenangkan. Senjatanya antara lain tombak, pedang, dan peledak yang diambil dari tentara Amerika untuk menyergap patroli jebakan. Praktik dari taktik ini contohnya adalah dengan membangun terowongan cuci, di mana di dalamnya dipakai sebagai ruang perawatan, istirahat personel, hingga penyimpanan senjata, bahkan sebagai tempat bersembunyi selama terjadinya kontak senjata. Strategi terakhir adalah taktik tempur gelombang manusia, di mana sejumlah besar pasukan dikerahkan untuk melumpuhkan pertahanan musuh. Alhasil, prajurit Amerika bisa dipukul mundur. Minusnya, penggunaan taktik ini membuat banyak korban berjatuhan dari pihak Vietcong. Kebanyakan terkena peluru dan hujan artileri pasukan Amerika. Meski begitu, Vietnam akhirnya menang dan mampu memaksa Amerika menandatangani perjanjian damai.